Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Eka Ayu Anggraini. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, jauh dari segala mara bahaya, segala macam penyakit, dan semoga virus COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan membahas mengenai seputar teks prosedur. Nah, apa saja sih yang akan dibahas di teks prosedur ini? Yang pertama adalah pengertian teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Teks prosedur merupakan teks yang berisi cara, langkah-langkah, tutorial yang bertujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, di dalam teks prosedur ini biasanya terdapat tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah tertentu. Di dalam teks prosedur juga terdapat kata imperatif atau kata perintah untuk melakukan apa yang dibahas pada teks prosedur agar si pembaca atau yang ingin melakukan langkah-langkah tadi, cara-cara tadi dapat melakukan perintah sesuai isi teks tersebut. Contohnya dalam membuat mie instan ada kata-kata buka bungkus mie instan, masukkan ke dalam panci. Lah, masukkan ini merupakan kata perintah. Pada teks prosedur juga, isi dari tulisannya selalu berhubungan dari awal sampai akhir dan dari setiap isinya terdapat keterangan agar mudah dipahami oleh pembaca. Jadi, setiap isi dari tulisannya itu selalu berhubungan. Contoh, dari pertama, kita masukkan mie ke dalam panci. Kedua, selanjutnya, kemudian, lalu. Nah, ini yang dimaksudkan bahwa isi dari tulisannya selalu berhubungan dan bahasa yang digunakan pun juga bahasa yang sangat mudah sekali dipahami oleh si pembaca. Setelah pengertian teks prosedur, kita lanjut pada penjelasan struktur teks prosedur. Di sini saya mencantumkan ada 3 teks prosedur. Yang pertama adalah bahan dan alat, yang kedua langkah-langkah, dan yang ketiga adalah penutup. Oke, kita bahas yang bahan dan alat. Bahan dan alat ini berisi mengenai rincian bahan dan alat yang akan digunakan dengan ukuran yang akurat. Contoh dalam pembuatan bolu, kukus. Nah, ini diperlukan alat apa saja? Seperti mixer, seperti wadah untuk membuat adonannya, dan takarannya pun juga sesuai. Jika pada teks prosedurnya membutuhkan setengah sendok makan vermipan, nah jadi kita dalam pembuatannya juga membutuhkan setengah sendok makan vermipan, tidak dibuat melebihi itu. Jika dibuat melebihi itu pasti tidak sesuai keinginan, tidak sesuai dengan tujuan. Yang kedua adalah langkah-langkah, berisi langkah step by step, tutorial melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap dari awal sampai akhir. Nah, yang ketiga adalah penutup, berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Nah, penutup ini biasanya kan berada pada tahap terakhir, di mana pada pembuatan teks prosedur ini ada ucapan selamat mencoba kembali, atau kalimat selamat menikmati, atau makanan siap dihidangkan, seperti itu. Jadi ini dinamakan penutup atau akhir dari teks prosedur, dari langkah-langkah awal sampai akhir. Nah, akhirnya di bagian penutup ini tadi. Kemudian kita lanjut pada jenis-jenis teks prosedur. Sini saya juga mencantumkan 3 macam atau jenis teks prosedur. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Apa sih yang dimaksud teks prosedur sederhana itu? Teks prosedur sederhana yaitu teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya terdiri dari 2-4 langkah saja dalam melakukannya. Contoh, cara login Facebook, cara menyalakan HP Android, cara menyalakan laptop atau komputer. Nah, itu dinamakan teks prosedur sederhana. Jadi dalam langkah-langkahnya ini hanya terdapat sedikit sekali itu tadi urutan langkah-langkahnya dari awal sampai akhir. Kemudian adalah teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks yaitu teks yang berisi banyak langkah dalam melakukannya.
Contohnya, cara membuat sambal balado, cara membuat sayur lodeh, cara membuat kartu SIM, cara memperpanjang STNK, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runtut. Walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Misalnya, jika memasak mie instan, kita bisa merebus dengan memasukkan mie dan bumbu ke dalam air rebusan dari tungku, atau bisa memasukkan air panas ke dalam wadah yang berisi mie lalu memasukkan bumbu. Jadi pada teks prosedur protokol ini sangat fleksibel sekali. Kenapa bisa dikatakan fleksibel? Karena pada setiap isinya ini bisa dirubah, tidak harus runtut. Tetapi walaupun berubah, hasil akhirnya tetap harus sama. Seperti pada contoh tadi pada pembuatan mie instan. Pembahasan selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat teks prosedur. Tidak sembarangan dalam membuat teks prosedur, juga harus memperhatikan langkah-langkah apa saja agar teks prosedur ini bisa dikatakan teks prosedur yang baik. Yang pertama adalah menentukan prosedur apa yang akan disusun atau menentukan tema. Contoh, seumpama kita mengambil tema mengenai makanan, jadi kita teks prosedurnya bisa menggunakan cara membuat roti, cara membuat sayur, cara membuat minuman, ataupun yang lainnya seputar tema yang telah kita pilih tadi. Yang kedua adalah mengumpulkan data atau informasi terkait. Kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya nih informasi apa saja sih dalam kita membuat sayur sop, seumpama seperti itu. Jadi kita juga harus menggali informasi mengenai cara membuat sayur sop tadi. Yang ketiga adalah mempelajari data atau melakukan analisis terhadap prosedur yang telah dibuat. Setelah kita menerima datanya, kita mempelajari apa saja sih yang kita butuhkan nanti, apa saja sih yang akan kita lakukan nanti. Dan yang keempat adalah cek kembali untuk memastikan cara atau langkah-langkah tersebut sudah benar dan efisien. Kita juga harus mengeceknya apakah informasi, apakah dalam kita mempelajari data tersebut sudah benar, langkahnya sudah pasti, efisien, dan bisa dikatakan baik dan benar. Yang selanjutnya adalah langkah kelima. Setelah selesai semua dari langkah pertama sampai keempat, prosedur tersebut dapat kita tulis. Nah, setelah kita memastikannya, kita sudah mengeceknya bahwa data yang kita ambil tersebut sudah pasti benar dan efisien. Nah, selanjutnya teks prosedur tersebut dapat kita tulis. Nah, itu tadi beberapa lingkup yang ada pada teks prosedur. Untuk contoh teks prosedur sudah saya cantumkan di slide materi. Cara membuat jus jambu susu. Nah, untuk contoh-contoh yang lain bisa dilihat atau bisa mengobservasi pada kehidupan sehari-hari ataupun mencari di internet. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.